Semakin seru perseteruan antara Irfan Wesi dan Mahesa Al-Bantani. Kita lihat. Jangan nambah-nambah nyampah. Hei, Mahesa. Sebenarnya nama kamu tuh Mahesa, Kebo, atau Udus? Gue jelas puluh, ibarat laki-laki tuh jenis kelaminnya jelas. Ini dadaku, mana dadamu? Jelas, kalau gue Irfan, gitu loh. Jadi enak, gitu loh. Komposisinya pas, gitu. Kalau memang kita head to head, gitu. Lo bilang gue gak berilmu, ya. Ibarat kata gak level, gitu. Gue kasih tahu, kita udah promote, terutama Bro Sandi Tumiwa, bagaimana biar kamu masuk TV. Kan kamu belum pernah masuk diskusi masuk TV. Sementara kalau gue diliput TV sering gitu, lo gak level sama gue. Nanti Sandi Tumiwa tuh bisa pusing. Ternyata gak, udah di share ke teman-teman wartawan TV, ternyata gak menanggapi untuk debat sama lu. Dalam artian lu sampah bagi mereka gitu. Ya, ingat, mulutmu adalah harimau. Ya, kamu terindikasi ngajak warga Banten makar. Ya, provokator. Atau istilah ada ini bahasa lain, demagog. Lu aja ngomong banyak salah. Ada yang masih aku simpan dari itu. Kamu mengatakan Matraul Anwar didirikan pada zaman Kesultanan Banten. Wey, memaklumkan. Kamu harus paham kapan Kesultanan Banten itu berakhir. Ya, ya. Itu waktu ngajak gue yang mamah di sejarah. Bes. Ingat ya, kamu udah banyak menyakiti orang. Orang-orang banyak yang jadi ke gue maupun ngomong di grup, mereka itu merasa terwakili perasaannya dengan gue melawan lu. Tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Gak ada tawar-menawar untuk orang yang terindikasi makar. Apalagi menghina dia. Ingat ya, hari ini ada berita terbaru. Kalau emang ini benar, tolong di cross check. Katanya pewaris atau keturunan Kesultanan Banten, Sultan Banten itu tidak bertanggung jawab pada pihak-pihak yang mengatasnamakan kesultanan atau keturunan sultan atau pihak Kesultanan Banten yang menolak PSN PIK 2 atau melawan dalam tanda kutip bahasa mereka itu oligarki. Kita ketahui Pak Adwan sudah 2 kali diundang oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tugas bagaimana semakin bermanfaat bagi umat. Karena selama ini beliau luar biasa kiprahnya untuk menyerap tenaga kerja, ya, membangun menyumbang berbagai tempat. Bahkan terbaru ada 700 rumah di Jakarta Pusat, di daerah Johar Baru, direnovasi oleh dan Kadin. Oke, ketemunya di mana? Logikanya di mana? Apa urusannya PSN PIK yang letaknya ada di Tangerang ya, dan PIK ya PIK 2 dengan Jakarta Pusat? Selain masjid banyak lah CSR yang bermanfaat dan dari pihak lo apa? Kiprah lo apa? Jasa lo apa bagi negeri ini selain nyampah? Ingat, dari Trah Kesultanan Banten aja udah gak bertanggung jawab model-model orang kayak kamu. Jadi kamu sekarang itu ibaratnya kayak ayam kehilangan induknya. Ibaratnya ayam kehilangan nah, induknya udah pergi. Tinggal BS. Tunggu tanggal mainnya. Pesantren lintas. Luar biasa teman-teman semua ya. Kita lihat mengenai Gus Wesi ini teman-teman semua. Aduh. Ya guys, kita lihat video selanjutnya teman-teman semua ya. Mari kita lihat video selanjutnya. Terus Kang, kalau untuk yang Sungai Diuruk itu sudah sejauh mana perkembangannya nih? Belum kedengaran update-nya lagi. Udah dibuka apa belum? Jadi gini Bapak ya, perlu dipahami kita ini bukan pejabat negara, bukan penegak hukum, sehingga kalau ditanya perkembangannya kita nggak tahu karena kita ini posisinya rakyat yang terzolimi. Jadi kita hanya menyuarakan itu bahwa kondisi kami di sini begini, ya sampai di situ doang. Jadi selain membahas di media sosial kita nggak ada upaya lain karena nggak bisa apa-apa. Ya tadi
yang dibahas. Lapor polisi, siapa yang dilaporkan? Dalam masalah apa laporannya? Dan caranya polisi itu Masya Allah. Awas kopi tumpah eta, awas kopi tumpah eta. Eta kopi tumpah Gimana nih Kang nih? Kerjanya gimana nih, saya udah bayar pajak gede nih. Wah, kumaha ya. Amar, dengerin, mending gue nasihatin lu Amar ya. Oke, siap. Lu nggak usah berpikir lu itu sudah bayar pajak nggak gaji polisi. Kok polisi sekarang pada belangsak gitu ya, belum mencukupin. Jadi kamu tahu diri lah, nggak usah ngerepotin polisi. Mending kita buka donasi, nanti kita minta perizinan buka donasi. Kalau diizinkan kita buka donasi buat kesejahteraan Polri, beliin kasur, beliin bantal. Itu baru bener namanya rakyat yang cerdas, pemilihan Polri. Wah, Good. Saya 50.000. Sama. Jadi lo tuh rakyat belangsak, dengerin baik, rakyat belangsak. Dengerin semua nih rakyat belangsak. Lo itu bayar pajaknya sedikit, lo itu belum mensejahterakan Polri. Mending lo urunan kita bersama-sama buka donasi, kita urunan beliin mereka kasur sama bantal. Ya biar tidur ya. Bukan itu maksudnya Pak. Barangkali mereka kelelahan karena tidurnya di kasur murahan. Kita beliin kasur empuk, biar mereka waktu istirahatnya cukup. Gitu. Kopi lagi yang Mahesa. Boleh ke 50.000 ya. 50.000 ya. Saya nanti nyicil 10.000 lah. Boleh, nanti kita Boleh, ya? meminta perizinannya dulu, meminta perizinan. Karena buka donasi itu harus ada izin. Nanti kalau sudah didapat izin, kita live di depan Polda Banten. Buka judulnya Indonesia Peduli Polri. Wih, mantap. Wah, saya biar Coba betapa sedihnya kita ngelihat kepolisian Republik Indonesia pulang kantor habis itu bekerja sampai mereka kebeli mobil mewah. Kalau dari gaji nggak bakalan cukup, jadi kalian itu nyadar diri napa? Mobilnya mewah, pakainya serba mewah, hidupnya glamor. Karena mereka bekerja, entah jualan, entah kuli macul, entah kuli manggul, entah warung, entah apa. Gaji kalian itu rakyat belangsak, belum mencukupi kehidupan Polri. Jadi tahu diri napa kalian itu rakyat belangsak. Masya Allah. Mantap jasa dia. Oke lah, saya biar nggak kelihatan takut, saya mau lihat muka saya aja lah. Nah, gitu dong. Tapi saya baru ini gara-gara Kang Maesa saya baru main TikTok ini nggak paham. Tuh, Kalang Sunda kasih sayang kita sama Polri, memperhatikan kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Biar jangan ada oknum pungli, karena seringnya di TikTok itu ada oknum Polri pungli. Ya wajar saya emang gak nyalain. Kenapa? Karena gajinya belum cukup. Jadi akhirnya ada oknum. Walau nggak banyak, ada oknum itu melakukan pungli. Ada yang pungli halus kerenan dikit, deket ke PT, deket ke perusahaan. Ya nggak salahin Polri, nggak salah Polri. Wong kalian gaji dari rakyatnya masih sedikit. Memang sih jadi pertanyaan besar juga bagi masyarakat. Pertama sekarang kalau masyarakat awam nih lihatnya ya. Sekarang Menteri siapa tuh udah turun, DPR udah turun. Kenapa sih Polri belum turun? TNI udah turun. Kenapa kayak naon ya? Kira-kira kayak naon ya? Bingung saya. Ulama bingung ya. Nggak tahu Pak. Assalamualaikum. Ya seperti itulah. Sekian, assalamualaikum.